Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bae Xiaojun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Suara Bae Xiaojun beresonansi melalui kota Megarok yang hancur dan seterusnya, langsung ke telinga penonton yang sudah terpana. Mereka semua dapat dengan jelas melihat bahwa tidak hanya kaisar-kaisar jahat melakukan sedikit terhadap Bae Xiaojun, tetapi serangan Bae Xiaojun telah menyebabkan kaisar-kaisar jahat berdarah. Seolah-olah langit dan bumi sama-sama terbalik, ke titik di mana mereka semua merasa seperti kembali menjadi manusia biasa. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yang mulia adalah seorang arcayan. Jangan bilang Bae Xiaojun juga seorang arcayan. Surga, yang mulia sebenarnya terluka. Keributan terjadi yang dipicu oleh emosi campuran yang tak terhitung jumlahnya dan rumit. Pada saat yang sama, tawa Bae Xiaojun memenuhi udara. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia telah memikirkan hari ini selama bertahun-tahun sekarang, bermimpi seperti apa rasanya ketika dia kembali ke domain abadi-abadi dan bertarung dengan seorang arcayan. Meskipun basis budidayanya tidak cukup tinggi, ia tahu bahwa setiap hari yang berlalu berarti lebih banyak penderitaan bagi orang-orang yang ia sayangi. Dan terlepas dari setengah dari siklus 60 tahun yang telah berlalu, dia tidak bisa melupakan peristiwa dramatis yang terjadi kembali di Ville Emperor City. Istri dan anak-anaknya berada dalam bahaya besar, dan Song Ke terbunuh. Dan terima kasih kepada basis budidaya kuno Kaisar Ville, dia hampir tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang itu. Dia telah didorong ke titik kegilaan, dan telah menghabiskan 30 tahun berikutnya dengan fokus hampir sepenuhnya pada kultivasi. Sekarang dia berusaha sekuat tenaga, memanfaatkan setiap sisa kekuatan yang dia miliki untuk membentuk harapan baru. Ini bukan pergulatan sederhana, ini adalah pertarungan yang menggemparkan dengan arcayan. Dia tidak menahan apapun dalam serangannya sekarang, tetapi tidak juga kaisar-kaisar jahat, yang serangan telapak tangannya seharusnya membunuh makhluk surgawi yang ditargetkan. Bahkan 10 surgawi pada tingkat yang sama dengan Virupaksa, yang semuanya bertarung bersama, masih akan ditebas olehnya. Tapi, bahkan serangan kekuatan penuh itu dihancurkan oleh Bae Xiaojun. Lebih buruk lagi, serangan balasan itu menyebabkan Kaisar Ville yang perkasa, seorang ahli arkeologi agung, berdarah. Meskipun luka-lukanya sangat kecil, fakta bahwa mereka telah ditimbulkan oleh seseorang dengan posisi yang lebih rendah menyebabkan niat membunuh yang paling tak terbayangkan untuk membakar di matanya. Mempersempit matanya, kaisar-kaisar jahat berkata, dimainkan dengan sangat baik, aku benar-benar meremehkanmu, Bae Xiaojun. Namun lelucon ini sudah berakhir. Jika yang Anda miliki hanyalah satu pukulan tinju, maka sudah waktunya untuk mendidik Anda tentang betapa benar-benar kuatnya para Archaians. Dengan itu, dia melemparkan tangannya lebar-lebar dan kemudian melakukan gerakan mantra, menyebabkan langit bergetar ketika sesuatu seperti matahari merah muncul. Itu sangat besar, dan sangat terang sehingga matahari yang biasanya bersinar di domain abadi eternal memudar dan menghilang. Seperti yang terjadi, matahari merah Kaisar Ville tumbuh lebih besar dan lebih besar, sampai itu adalah satu-satunya matahari di langit. Mungkin Anda tidak menyadari bahwa Eternal Immortal Domains hanya bisa menjadi rumah bagi dua Archon Saint Emperor menyatu dengan bulan yang cerah, dan aku menyatu dengan matahari merah. Karena itu, sudah ditakdirkan bahwa kamu maupun orang lain tidak bisa menjadi Archaean di domain abadi-abadi. Sekarang setelah aku mengungkapkan rahasia ini kepadamu, kamu bisa membawanya bersamamu. Sambil tersenyum ganas, dia melambaikan tangannya, menyebabkan matahari merah meledak dengan panas yang menghancurkan surga, yang memadamkan bumi. Itu adalah jenis panas yang bisa menghanguskan semua makhluk hidup, dan sekarang mengancam akan membanjiri kota Megarok. Rupanya Kaisar Ville tidak peduli apakah orang lain di kota ini hidup atau mati. Dia hanya peduli tentang membunuh Bae Xiaojun, dan merebut warisan penggemar berharga darinya. Jika dia bisa melakukan itu, maka berapapun harganya pantas dibayar. Ketika matahari merah turun, Megarok City mulai mencair, dan banyak pembudidaya mulai menjerit kesakitan, dan melarikan diri. Namun, mereka terlalu lambat, sudah jelas bahwa, dalam beberapa saat mereka akan terbakar dari keberadaan. Ada teriakan, permohonan belas kasihan, dan meraung-raung tuduhan. Adapun Bae Xiaojun, matanya menyipit, dan jantungnya berdebar kaget pada keajaiban matahari merah yang terpaksa dilakukan oleh Kaisar Ville. Namun, Kaisar Ville salah perhitungan. Dia berpikir bahwa Fish Sovereign yang tak berujung adalah senjata rahasia Bae Xiaojun, tapi itu tidak. Ada sedikit waktu untuk berpikir atau merencanakan. Saat matahari merah mendekat dengan panasnya yang membakar, Bae Xiaojun melambaikan tangannya dan menggunakan akal surgawi dengan cara yang sangat unik untuk mengunci kipas yang berharga, jauh di kehampaan. Beberapa saat yang lalu, kipas yang berharga itu terbang dengan lancar melalui kekosongan.
Tapi sekarang, getaran melewatinya, menyebabkan wajah Song Junwan dan Zhou Zimo berkedip. Bai Xiaoqi terbang ke tempat terbuka dan melihat ke dunia wajah kipas ke arah sungai. Di sana, bidak Go yang dipegang oleh budak Arkayan mulai bersinar dengan cahaya terang, memancarkan sinar yang menembus ke kekosongan, dan kemudian menghilang. Ketika itu muncul kembali itu berada di Eternal Immortal Domains, tepat di langit di atas Megarok City di dinasti Vile Emperor. Sinar cahaya bersinar dengan kecerahan menyilaukan yang menyaingi sinar matahari merah. Ketika Vile Emperor yang perkasa merasakan fluktuasi yang datang dari sinar cahaya itu, untuk pertama kalinya wajahnya jatuh. Itu, aku menyebutnya pendaratan kuno. Bai Xiaochun berkata, suaranya berdering untuk didengar oleh semua pembudidaya putus asa di kota. Bahkan ketika matahari merah turun, dan seluruh wilayah abadi di sekitarnya bergetar, Archaean Luminescence menyala dengan aura seorang Archaean, dan langsung menuju matahari. Langit dan bumi bergetar ketika cahaya yang Bai Xiaochun bereksperimen dengan cermat menjadi serangan untuk menyaingi ahli Archaean. Meskipun beberapa kekuatannya ada hubungannya dengan budak Arkayan, lebih dari itu adalah karena papan Go. Penelitian Bai Xiaochun telah mengkonfirmasi bahwa papan permainan itu sendiri sebenarnya adalah harta yang berharga, dan bahwa di tangan seorang Archaean, itu bisa dilepaskan sepenuhnya. Saat semua ciptaan berguncang, Luminescence Archaean menghantam matahari merah. Meskipun matahari merah tidak sepenuhnya ditaklukkan, Luminescence Archaean menghancurkan lubang besar ke dalamnya. Suara gemuruh memekakan telinga memenuhi Eternal Immortal Domains, mengguncang baik Vile Emperor Dinasti maupun Saint Emperor Dinasti. Di Saint Emperor City, para dewa semua memandang ke arah dinasti Kaisar Vile, benar-benar terpana. Lagi pula, teknik magis yang baru saja digunakan Kaisar Vile telah menyebabkan matahari di langit memudar. Tapi sekarang, mereka bisa merasakan fluktuasi intens mengisi dunia yang menyebabkan bahkan mereka terhuyung-huyung kaget. Itu, dua Arkaans yang bertarung. Surga, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa ini? Siapa yang bertarung dengan kaisar-kaisar jahat? Bahkan ketika Chen Su, Gu Tianjun dan para celestial lainnya menyuarakan ekspresi kaget, Saint Emperor melayang keluar dari istana kekaisarannya dan naik ke udara tampak sangat hikmat. Gu Tianjun dan para celestial lainnya tidak mampu menentukan kebenaran situasi. Tetapi Saint Emperor adalah seorang Archaean, dan karena itu yang harus ia lakukan hanyalah menutup matanya dan mengirim akal surgawi keluar untuk mengkonfirmasi bahwa itu adalah Bai Xiaochun yang melawan Kaisar Vile. Melalui teknik augurinya, dia benar-benar bisa mengamati pertarungan secara langsung. Apakah itu tinju penguasa yang kekal atau Luminescence Archaean, dia bisa melihat semuanya. Bai Xiaochun, gumamnya, jantungnya berdebar kencang karena aura yang berdaulat dan Luminescence Archaean. Tapi itu bukan kekuatannya sendiri. Dia memanggilnya untuk membantunya. Saya ragu dia akan bisa melakukannya lebih dari beberapa kali. Bagaimanapun juga ini adalah serangan tingkat kuno. Berdasarkan penilaian Saint Emperor, serangan kuat seperti itu hanya bisa dilepaskan dengan biaya yang signifikan. Kaisar Vile memikirkan hal yang persis sama. Meskipun dia benar-benar terkejut bahwa Luminescence Archaean dapat menyebabkan masalah untuk matahari merahnya, dan bahkan membuat lubang di dalamnya, dia masih merasa yakin bahwa bahkan beberapa ledakan tidak dapat melakukan apapun selain merusakkannya secara signifikan. Saya menolak untuk percaya bahwa kekuatan yang dipanggil seperti itu dapat dimanfaatkan untuk kedua kalinya, Bai Xiaochun. Terlihat sangat suram, kaisar-kaisar jahat melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian melambaikan jarinya, menyebabkan matahari merah berakselerasi. Dia jelas berniat membakar Bai Xiaochun dan segala sesuatu di sekitarnya. Namun, saat itulah Bai Xiaochun mulai tertawa. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dia berkata, kamu pikir aku tidak bisa menggunakannya untuk kedua kalinya? Apa yang membuatmu berpikir aku akan kehabisan Archaean Luminescence begitu cepat? Bai Xiaochun terkekeh, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia tampak sangat percaya diri, hampir seolah-olah dia lupa bahwa dia sebenarnya hanya memiliki 14 tembakan tersisa. Meskipun dia menggunakan satu balok untuk menghukum Bai Xiaoqi, setelah Song Junwan dan Zhou Zimo bangun, persediaannya telah kembali ke 15 tembakan. Namun, pada saat ini, dia hampir percaya bahwa persediaannya tidak terbatas. Menghadapi Kaisar Vile dan matahari merahnya, dia melambaikan tangannya di depannya. Jangan takut, Lord Bai memiliki banyak Luminescence Archaean tersisa. Dia menjangkau dengan akal surgawi untuk terhubung ke kipas, di mana seberkas kedua Archaean Luminescence muncul. Tapi itu belum semuanya. Sinar ketiga juga terwujud, yang keduanya berisi kecakapan pertempuran seorang Archaean saat mereka menembak ke arah matahari merah. Sebuah getaran melewati kaisar-kaisar jahat, dan pikirannya mulai berputar. Bahkan dia tidak bisa menebak bahwa Bai Xiaochun akan melakukan sesuatu seperti ini, dan itu segera membuatnya mempertanyakan dugaan sebelumnya. Dua sinar Archaean Luminescence menabrak matahari merah, menyebabkan getaran mengejutkan menyebar ketika dua kawah besar muncul. Jika Archaean Luminescence bisa meninju lubang ke tangan penguasa, maka jelas itu bisa merusak matahari yang diciptakan oleh Kaisar Vile ini.
Meskipun dua kawah yang dihasilkan tidak meninju menembus matahari, mereka masih mengejutkan. Selanjutnya, matahari sedikit bergetar, dan panas dan cahayanya berkurang secara signifikan, serta kecepatannya. Pada saat yang sama, serangan balasan itu menyebabkan Kaisar Vile benar-benar batuk seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Vile berpikir dengan tidak percaya, menatap Bai Xiaochun, dadanya naik turun. Meskipun dia tahu bahwa Bai Xiaochun adalah pemilik kipas itu, dia masih tidak bisa membayangkan bagaimana, hanya dalam setengah dari siklus 60 tahun, dia mungkin bisa berubah begitu banyak. Sebelumnya, dia baru saja berhasil melawan serangan ilusi, dan seseorang yang bisa dibunuh oleh Kaisar Vile tanpa menghabiskan banyak usaha. Tapi sekarang Kaisar Vile harus mengakui bahwa Bai Xiaochun, dengan serangan kepalanya yang berdaulat pasti memiliki kecakapan bertarung yang setara dengan setengah kuno. Tentu saja, Kaisar Vile masih bisa menang melawan kekuatan seperti itu. Tapi ada lagi, Bai Xiaochun memiliki luminescence arcayannya, yang berisi kecakapan pertempuran sejati seorang arcayan. Itu mengubah segalanya, dan meskipun Kaisar Raja Jahat tidak mau mengakuinya, dalam perutnya dia tahu, bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang Bai Xiaochun. Satu-satunya kesempatannya adalah membayar harga yang mahal dan bertarung sampai mati. Kemudian dia mungkin berakhir dengan luka parah, yang bisa menjadi hasil yang dapat diterima jika dia adalah satu-satunya arkayan di Eternal Immortal Domains. Tapi dia tidak. Saint Emperor akan mengawasi dengan sangat cermat untuk melihat bagaimana keadaan terjadi. Jelas, Saint Emperor akan senang untuk Kaisar Vile membayar harga yang curam untuk membunuh Bai Xiaochun. Jika Kaisar-Kaisar jahat terluka parah dalam proses itu, maka setelah debu mereda, Santo Kaisar bisa masuk dan membunuhnya. Mungkin Kaisar Vile mungkin akhirnya melarikan diri, tetapi bahkan jika dia melakukannya, Saint Emperor pasti akan menyatakan perang habis-habisan. Dinasti Saint Emperor akan mendapatkan lebih banyak domain abadi, dan Vile Emperor akan dipaksa untuk bersembunyi untuk pulih, dan akan kehilangan keunggulan dalam konflik menyeluruh. Pikiran-pikiran seperti itu mengalir dalam benaknya dalam saat-saat singkat. Dan meskipun dia tidak terlalu senang tentang itu, dia tahu bahwa dia harus menekan rasa frustrasinya. Sialan, jangan bilang aku harus membiarkan semuanya jatuh. Pikirnya, merasa agak mati lemas. Mata berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dia merenungkan apakah mungkin benar-benar layak untuk terluka untuk membunuh Bai Xiaochun. Tidak mungkin dia bisa menggunakan luminescence arcayan selamanya. Harus ada batasan. Kalau begitu, aku mungkin bisa menemukan cara untuk membunuhnya tanpa terluka, dan pada saat yang sama, menakuti Saint Emperor cukup sehingga dia tidak akan ikut campur. Yakin bahwa ini adalah cara terbaik untuk melakukan hal-hal, Kaisar-Kaisar jahat mulai bergerak, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang lebih dari sebelumnya ketika dia melakukan gerakan mantra dua tangan. Akibatnya, ia mulai menyatu dengan matahari merah. Matahari memudar kembali hidup. Ini adalah kondisi tertinggi Kaisar Vile, di mana dia adalah matahari merah, dan matahari merah adalah dia. Saat ia berakselerasi, panas terik berdesir, menyebabkan tanah menjadi layu dan udara terdistorsi. Banyak orang menjerit kesakitan karena mereka langsung berubah menjadi mayat kering. Aku berani bertaruh, bahwa kamu hanya memiliki beberapa tembakan arcayan luminescence. Melolong, Kaisar Vile semakin dekat dan lebih dekat ke Bai Xiaochun. Mata Bai Xiaochun menyipit saat melihat sikap keras kepala Kaisar Vile. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki 12 tembakan tersisa, dan bahwa dia benar-benar, secara positif tidak dapat mengungkapkan batas sebenarnya. Jadi, katanya dengan keras, kamu telah melihat tipu muslihat kecilku. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Tunggu sebentar saja. Saya tidak akan mencoba membodohi Anda lagi. Ini tembakan terakhir saya. Dengan itu, dia menunjuk ke langit, menyebabkan sinar luminescence arcayan turun. Namun, dia tidak berhenti di situ, dia benar-benar memanggil total 5 balok. Ketika satu demi satu sinar muncul, jantung Kaisar-Kaisar jahat mulai berdebar kencang. Meskipun dia yakin Bai Xiaochun tidak bisa menggunakan luminescence arcayannya selamanya sepertinya dia bisa. Tidak peduli bagaimana dia menganalisis situasi, sepertinya sangat mustahil bagi Bai Xiaochun untuk melakukan ini. Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana, hanya sesaat kemudian, Bai Xiaochun menjentikkan lengan bajunya dengan santai, mengangkat dagunya, dan berkata, "Oke, ini dia tembakan terakhirku." Suara gemuruh memenuhi udara saat dua balok arcayan luminescence terwujud. Keduanya adalah sedotan yang mematahkan punggung unta. Jantung berdebar kencang, Kaisar-Kaisar jahat berkata, "Berapa banyak yang Anda miliki?" Jika Bai Xiaochun menolak untuk mengatakan apa-apa, itu akan jauh lebih mudah untuk menerima situasinya. Tetapi mempertimbangkan bagaimana dia bertindak, Kaisar-Kaisar jahat tidak bisa tidak menjadi marah dan bingung. Dia mencoba menghindar, tetapi bentuk matahari merahnya terlalu besar. Ketika arcayan luminescence menghantamnya, itu bergidik hebat di ambang kehancuran. Adapun Kaisar Vile, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia dipaksa untuk mengusir matahari dan jatuh kembali dalam retret. Dia benar-benar tidak punya pilihan.
Dia telah terluka beberapa kali, dan frustrasi serta kegilaannya, tidak memiliki cara untuk mengetahui berapa kali Bai Xiaochun bisa melepaskan serangan itu. Kaisar Suci menyaksikan semua ini terjadi, dan juga terkejut. Pada satu titik, dia mengangkat kakinya seolah akan beraksi, tetapi kemudian meletakkannya kembali, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Bai Xiaochun, di sisi lain, mendesah lega. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki 9 tembakan tersisa, dan tidak ingin mendorong terlalu jauh. Melayang di sana di udara, dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya, menghela nafas, dan berkata, aku hanya punya 1 tembakan lagi sekarang. 1 tembakan pantatku. Kaisar File balas menembak. Tiba-tiba berputar di tempat, dia balas menembak ke arah Bai Xiaochun, matanya menyala-nyala dengan niat membunuh. Namun, bahkan ketika dia mendekat, Bai Xiaochun berteriak, menyebabkan 1, 2, 3 balok arcaian luminescence turun seperti baut kilat. Pada saat itu, semua kecurigaan kaisar-kaisar jahat terhempas. Melolong, dia jatuh kembali, tetapi masih tertimpa sinar cahaya. Saat dia, Bai Xiaochun sekali lagi berbicara dengan suara nyaring, oke, aku benar-benar keluar sekarang. Bai Xiaochun, teriak Kaisar File, sekali lagi berputar dan kembali dengan agresif. Tapi saat itulah, 3 balok arcaian luminescence jatuh dari langit. Darah menyembur keluar dari mulut kaisar-kaisar jahat saat dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung dengan marah. Pada saat itu, dia hanya memutuskan untuk pergi, tidak lagi mau menguji Bai Xiaochun lagi. Bahkan ketika dia mulai memudar, dia mendengar suara berbahaya Bai Xiaochun sekali lagi. Oke, aku benar-benar keluar sekarang. Beristirahatlah dengan tenang. Tentu saja, itu bohong lain. Bai Xiaochun masih memiliki 3 tembakan arcaian luminescence tersisa. Tapi Kaisar File tidak tahu itu. Dia berada dalam posisi pasif sejak awal pertarungan, dan Bai Xiaochun terus berbicara dengan cara yang tidak masuk akal. Alih-alih menahan, dia mengambil inisiatif untuk mengatakan berapa banyak tembakan yang dia tinggalkan kecuali bahwa setiap kali, dia mengatakan dia hanya punya 1. Karena itu, Kaisar File tidak punya cara untuk menebak kebenaran, dan tidak ada cara untuk mengatakan apakah dia bisa mempercayai apa yang dikatakan Bai Xiaochun. Dia lebih baik mati daripada mempercayai Bai Xiaochun, namun, jika dia tidak percaya padanya, itu berarti dia percaya bahwa dia memiliki lebih banyak tembakan tersisa. Dan percaya padanya, akan menghasilkan hal yang sama seperti sebelumnya, konsekuensi yang pahit. Menciptakan situasi yang membuat frustasi seperti ini adalah benar-benar kekhasan Bai Xiaochun, dan Kaisar File menyadarinya. Itu adalah kebenaran yang sederhana, dan sayangnya, tidak mungkin untuk dihadapi. Bahkan Saint Emperor tidak tahu berapa banyak tembakan arcaian luminescence yang dimiliki Bai Xiaochun. Namun, mirip dengan Kaisar File, dia yakin harus ada batasan. Namun tak satu pun dari kaisar akan berani mengambil risiko segalanya untuk menemukan kebenaran. Tidak ada pertempuran atau penyelidikan yang tampaknya tidak berguna sama sekali, dan oleh karena itu, mereka berdua harus mengakui bahwa meskipun domain abadi-abadi tidak memiliki arcaian lain, mereka memang memiliki seseorang yang dapat melawan Archons. Orang itu tidak setara, tetapi dalam hal kecakapan pertempuran, perlu diperlakukan seperti orang. Saat dia memudar, Kaisar File menghela nafas tak berdaya dan melirik Bai Xiaochun. Sadar bahwa dia telah kehilangan domain abadi, dia mengambil viral paksa surgawi dan menghilang. Megarok City sekarang hancur. Dari populasi jutaan, lebih dari setengahnya terbunuh. Mereka yang selamat bersyukur telah keluar hidup-hidup, tetapi juga dipenuhi dengan kepahitan dan kemarahan yang menentang deskripsi. Kepahitan mereka adalah karena bagaimana mereka telah ditinggalkan oleh Kaisar File, dan kemarahan mereka adalah karena kaisar mereka tidak peduli sama sekali apakah mereka hidup atau mati. Jika Bai Xiaochun tidak bisa mengalahkan matahari merah dari sebelumnya, maka semua orang akan terbunuh. Sulit untuk mengatakan siapa yang melakukannya pertama kali, tetapi satu demi satu, mereka mulai berlutut dan bersujud kepada Bai Xiaochun, yang melayang di atas mereka di udara. Salam, Kaisar Heavenspan. Salam, Kaisar Heavenspan. Dalam Eternal Immortal Domains, Archons selalu dipandang sebagai kaisar, dan akan dialamatkan seperti itu. Meskipun Bai Xiaochun tidak benar-benar di alam Archaean, ia telah melawan Kaisar File berhenti, dan karena itu, untuk semua maksud dan tujuan, ia adalah seorang Archaean. Dan dengan demikian, bentuk pidatonya berubah dari Raja Heavenspan menjadi Kaisar Heavenspan. Masih ada kultivator Heavenspan Realm yang tersembunyi di antara kerumunan, dan mereka yang selamat dari serangan matahari merah File Emperor dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Sampai saat ini, mereka akhirnya berani mengungkapkan siapa mereka. Melangkah ke tempat terbuka, mereka menawarkan ibadat yang berbeda dari para pembudidaya lain di sekitar mereka. Dari lubuk hati mereka, mereka sepenuhnya menyetujui Bai Xiaochun. Tanah abadi memiliki 5 domain abadi, dan sekarang salah satunya milik Bai Xiaochun. Itu adalah urusan monumental yang langsung menjadi pembicaraan seluruh dunia. Baik dalam dinasti File Emperor dan dinasti Saint Emperor, semua orang terguncang oleh berita yang tampaknya mustahil yang segera terbukti benar-benar akurat.
Raja Heavenspan Bai Xiaochun, melawan Kaisar File, dan mereka berakhir dengan dasi. Surga, bagaimana itu mungkin terjadi? Raja Heavenspan tunggu, dia harus dipanggil Kaisar Heavenspan, bukankah begitu? Dia seorang Archaean sekarang. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, Eternal Immortal Domains memiliki 3 Archaeans. Jadi itu Bai Xiaochun. Jika saya ingat dengan benar, hanya 30 tahun yang lalu ia adalah seorang Celestial. Dan sekarang dia Archaean yang tak tertandingi. Mungkin itu hanya takdir. Bertahun-tahun yang lalu, Saint Ancestor mendirikan dinasti Saint Emperor, dan menjadi seorang Archaean. Itu sama dengan File Ancestor. Dan sekarang Arch Ancestor telah melakukan hal yang sama. Butuh beberapa saat, tapi dia akhirnya seorang Archaean. Segala macam pembicaraan menyebar ke seluruh negeri. Yang terutama terkejut adalah para bidadari, dan para pembudidaya lokal lainnya yang telah mengenal Bai Xiaochun secara pribadi. Gu Tianjun tersentak, dan semua niat buruk yang sebelumnya dia sembunyikan menuju Bai Xiaochun segera berubah menjadi ketakutan. Roh berumur surgawi, Chen Su, dan Sima Yunhua semuanya tertegun. Adapun para celestial dari dinasti File Emperor, seperti Deathfall yang bangkit, dan Virupaksa mereka lebih takut pada Bai Xiaochun daripada sebelumnya. Sementara itu, para pembudidaya dari alam Heavenspan, yang telah menghabiskan bertahun-tahun kepahitan di domain abadi-abadi, akhirnya bisa menundukkan kepala mereka dan mengaum dengan gembira. Mereka tahu bahwa pada akhirnya, mereka memiliki pijakan sejati dalam domain abadi-abadi. Ketika semua ini terjadi, seseorang muncul di luar kota Saint Emperor. Dia masih muda, mengenakan jubah putih, dengan kulit putih dan sinar yang mencolok di matanya. Setelah muncul di udara di atas istana kekaisaran, ia turun ke salah satu kelopak bunga lotus dan memandang ke arah kota. Dia tidak lain adalah Bai Xiaochun. Di seluruh kota, hanya satu orang dan satu binatang yang tahu bahwa dia telah tiba. Orang itu adalah Saint Emperor. Dan binatang itu adalah kura-kura kecil. Sebelum kura-kura kecil itu bisa mendatanginya, Bai Xiaochun berbicara dengan suara yang hanya bisa didengarnya, memicu dengusan dingin. Setelah itu, kura-kura kecil itu tetap di tempatnya. Ketika Saint Emperor melihat itu, dia menghela nafas lega. Perasaan campur aduk di wajahnya, dia menggelengkan kepalanya dan bergegas keluar dari istana kekaisaran untuk muncul di sebelah Bai Xiaochun. "Halo, Saint Emperor," kata Bai Xiaochun, berbalik, senyum di wajahnya. Setelah melihat Bai Xiaochun dari atas ke bawah, Saint Emperor memasang senyum yang sama-sama cerah, dan berkata, "Halo, Kaisar Heavenspan." Dengan itu, mereka berdua mulai memiliki percakapan yang menyenangkan. "Rekan Daois Bai, saya tahu sejak pertama kali saya melihat Anda bahwa Anda adalah orang yang luar biasa. Hahaha. Ternyata saya benar selama ini. Anda adalah Archaean ketiga di Eternal Immortal Domains. Kau membaringkannya agak tebal, Saint Emperor," kata Bai Xiaochun, terdengar sangat rendah hati. "Aku bukan seorang Archaean." Dalam hati, dia memikirkan kembali bagaimana hal-hal telah terjadi ketika dia pertama kali tiba di domain abadi-abadi. Saint Emperor terkekeh. "Sejauh yang saya ketahui, Anda seorang Archaean." Dengan itu, mereka berdua mulai bernostalgia tentang masa lalu. Tidak disebutkan tujuan Bai Xiaochun untuk datang berkunjung. Akhirnya, keduanya mengungkapkan aura mereka, di mana para dewa Saint Emperor menyadari apa yang terjadi. Terguncang, mereka menuju ke istana kekaisaran, di mana mereka melihat Bai Xiaochun dan Saint Emperor di daun teratai, berbicara. Semua orang, dari Chen Su ke Gu Tianjun ke Sima Yunhua, benar-benar terguncang. Itu benar terutama mengingat bahwa Bai Xiaochun tampaknya tidak sedikit lebih lemah dari Saint Emperor. Itu seperti mereka sepenuhnya sama. Gu Tianjun segera menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. "Salam Saint Emperor, Kaisar Heavenspan." Sima Yunhua dan Chen Su terguncang, dan dengan cepat menawarkan salam resmi juga. Sima Yunhua merasa sangat bersemangat. Dia telah mengembangkan hubungan yang baik dengan Bai Xiaochun, yang berarti bahwa dia sekarang memiliki 2 kaisar kuno yang dapat diandalkan. Setelah Gu Tianjun dan yang lainnya jatuh ke barisan, Bai Xiaochun dan Saint Emperor berbicara sedikit lebih lama. Akhirnya, Saint Emperor tersenyum dan berkata, "Bai, sobat, kita berteman pada pandangan pertama, bukan? Ditakdirkan untuk menjadi dekat. Karena itu, mengapa kita tidak menjadi saudara sumpah?" Bai Xiaochun tidak banyak berkedip. Hampir segera setelah kata-kata itu keluar dari mulut Santo Kaisar, dia dengan bersemangat mengambil 2 langkah ke depan, menggenggam tangan dan membungkuk. "Kakak laki-laki," katanya, suaranya sepertinya bergetar karena emosi, seolah-olah dia khawatir dia mungkin tidak terdengar cukup tulus. Tentu saja, bagi para celestial lainnya, itu tampak seperti melodramatik. Namun, sebelum ada di antara mereka yang mulai merasa ejekan, Saint Emperor, yang tampaknya tidak memperhatikan sesuatu yang terlalu melodramatik, juga membungkuk dalam kegembiraan. Mata berbinar, dia tertawa dan berkata, "Bro kedua." Saint Emperor sebenarnya berbicara dengan cara yang lebih melodramatik daripada Bai Xiaochun.
Setelah melihat ini, Bai Xiaochun agak tidak puas. Tidak ingin kalah, dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian berbicara dengan suara paling keras dan paling tulus yang bisa dia capai. Kakak laki-laki, kawan kedua, jawab Santo Kaisar, terdengar sangat senang. Mereka berdua saling memandang, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Adapun para celestial hadir, perasaan aneh muncul dalam hati mereka, dan mereka merasa merinding menyebar di seluruh mereka ketika mereka bertukar canggung, kemudian dengan cepat berpaling satu sama lain. Meskipun mereka telah melihat orang-orang munafik sebelumnya, tidak ada yang pernah mereka lihat mendekati Bai Xiaochun dan Saint Emperor pada saat ini. Saat Saint Emperor dan Bai Xiaochun tertawa bersama, kedua pikiran mereka berpacu dengan kecepatan tinggi. Mata Bai Xiaochun menyipit, membuatnya sangat mirip rubah muda yang licik. Sementara itu, mata Saint Emperor berkilau seperti rubah tua yang licik. Tentu saja, Saint Emperor telah mengetahui mengapa Bai Xiaochun datang. Mungkin jika dia tidak bertarung dengan kaisar-kaisar jahat dan mengungkapkan kehebatan pertarungan tingkat arkenya, maka Saint Emperor tidak akan pernah menyebut subjek menjadi bersumpah saudara. Tapi Bai Xiaochun tumbuh lebih kuat pada tingkat yang menakjubkan. Itu, ditambah dengan luminescence arcayannya, memastikan bahwa Saint Emperor memperlakukannya dengan sangat serius dan memandangnya sebagai level yang sangat berbeda dari sebelumnya. Selain itu, ia memiliki firasat tentang bagaimana Bai Xiaochun menyelesaikan semua ini. Dia telah curiga selama ini, sama seperti kaisar-kaisar jahat. Dan sampai sekarang, dia benar-benar yakin, bahwa Bai Xiaochun telah mengambil kipas yang rusak tingkat berdaulat untuk miliknya sendiri. Hanya dengan memiliki harta warisan yang berharga seperti itu dia bisa menjadi begitu kuat begitu cepat. Sebelum pertempuran dengan Vile Emperor, Saint Emperor mungkin telah mengambil langkah padanya untuk mencoba mengambil kipas untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang Bai Xiaochun telah terbukti memiliki kecakapan pertempuran tingkat arcayan, dan juga memiliki semua pembudidaya dari Realm Heavenspan siap bertarung untuknya, sikap Saint Emperor secara alami berubah. Salah satu faktor penting adalah Bai Xiaochun datang sendiri untuk berkunjung. Lain adalah kepercayaan Bai Xiaochun, yang membuat perintahnya atas luminescence arcayan lebih misterius dan tak terduga. Juga, fakta bahwa Bai Xiaochun tidak datang dengan tuntutan yang jelas berarti, bahwa dia tertarik pada aliansi. Beberapa hal tidak memerlukan diskusi atau negosiasi. Baik Bai Xiaochun dan Saint Emperor menyadari bahwa jika mereka mengadakan aliansi, itu akan menjadi pukulan berat bagi kaisar-kaisar jahat dan dinastinya. Bahkan, itu akan menjadi bencana paling serius yang mungkin terjadi, singkat dengan membunuh Kaisar Vile sendiri. Itu akan mengubah seluruh struktur politik dunia. Faktor utama lain yang perlu dipertimbangkan oleh Saint Emperor adalah persaingan tidak pernah bertahan selamanya. Jika dia menolak untuk bergabung dengan Bai Xiaochun, sangat mungkin Bai Xiaochun akhirnya bisa menyelesaikan masalah dengan kaisar-kaisar jahat dan sebaliknya bersekutu dengan dia. Bro kedua, sekarang setelah kita menjadi bersumpah saudara, sudah sewajarnya aku, kakak laki-laki, memberikan wilayah utara dari domain abadi kedua kepadamu. Dengan terkekeh dan lambaian tangannya, dia mempersembahkan tandus dan subur ke utara sebagai hadiah untuk Bai Xiaochun. Tentu saja, itu sudah menjadi milik Bai Xiaochun sejak awal. Adapun tanggapan Bai Xiaochun, sepertinya lengkap dan mengucapkan omong kosong untuk Gu Tianjun dan para celestial lainnya. Big Bro, sekarang kita sekutu, kamu bisa tenang. Selama utara berada di bawah komandarku, pasukan dinasti Kaisar Vile tidak akan pernah bisa melewatiku. Setelah semua, jika Bai Xiaochun menduduki utara, maka dia akan mengendalikan hampir setengah dari seluruh wilayah abadi itu. Dan jika dinasti Vile Emperor mengambil alih daerah itu untuk sampai ke dinasti Saint Emperor, maka itu berarti Bai Xiaochun telah sepenuhnya musnah. Saint Emperor tertawa kecil ketika mereka menyegel perjanjian. Pada saat itu, Saint Emperor mengadakan perjamuan untuk Bai Xiaochun. Setelah Bai Xiaochun pergi, senyum itu segera menghilang dari wajah Saint Emperor untuk digantikan oleh kerutan. Namun, kerutan memudar setelah beberapa saat ketika dia menyadari bahwa aliansi dengan Bai Xiaochun ini adalah hal yang baik baginya. Yang hilang hanyalah bagian utara dari wilayah abadi keduanya, yang merupakan tempat tidak subur yang dulunya milik dinasti Kaisar Vile. Bai Xiaochun akhirnya mengambilnya kembali, memberikan dinasti Vile Emperor 2,5 domain abadi, dan dinasti Saint Emperor 2,5. Namun, utara masih sedikit nilainya atau menarik bagi Saint Emperor. Menyerahkan sesuatu yang tidak berharga untuk mendapatkan aliansi tidak cukup mengambil keuntungan, tetapi jelas layak dilakukan. Sekarang Bai Xiaochun kembali, Saint Emperor mengendalikan satu domain abadi penuh, dan 2,5 bagian. Pada akhirnya, itu kembali ke status quo. Tentu saja, dinasti Vile Emperor memiliki jauh lebih buruk. Kunjungan Bai Xiaochun di sana berakhir dengan dia mengambil seluruh domain abadi. Dan dengan demikian, lanskap dari 5 domain abadi dari Tanah Abadi mengalami perubahan drastis. Dinasti Vile Emperor sekarang hanya mengendalikan 1,5 domain abadi, dan dinasti Saint Emperor tetap sama seperti sebelumnya, dengan 2. Perubahan itu langsung mendorong dinasti Saint Emperor ke tingkat yang lebih tinggi.
1,5 domain terakhir abadi pergi ke Bai Xiaochun. Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Saint Emperor tersenyum dan memutuskan untuk membuat pertunjukan sebesar mungkin dari keluhuran budi dan itikat baiknya. Oleh karena itu, ia membuat keputusan resmi yang menyatakan bahwa siapapun dari alam Heavenspan yang tinggal di dinasti Saint Emperor bebas untuk tinggal atau pergi dengan kebijaksanaan mereka sendiri. Yang menyebabkan sedikit kegembiraan di antara para pembudidaya realem Heavenspan di dinasti Saint Kaisar. Hampir segera, mereka mulai berduyun-duyun ke tempat yang sudah lama menjadi tanah suci bagi mereka. Sementara itu, Bai Xiaochun, yang baru saja meninggalkan dinasti Saint Emperor, menyerukan hubungannya dengan Great Sword of the North untuk menentukan lokasi umumnya. Kemudian, dia melesat di atas perairan laut abadi sebelum menyelam ke kedalamannya. Setelah mengirimkan akal surgawi, ia segera menemukan pedang besar. Itu tak lain adalah Great Sword of the North. Segera setelah indera surgawinya menguncinya, itu mengaduk untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Suara gemuruh bergema saat ia melesat ke arahnya, dan ia meraihnya. Bahkan ketika dia terbang keluar dari laut, dia mengirim akal surgawi ke dunia di dalam pedang. Di sana, dia melihat Li Qinghou, Patriarch Spirit Stream, Giant Ghost King, Grand Heaven Master, dan banyak wajah familiar lainnya. Menghela nafas lega, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, semua orang di dunia pedang memandang dengan takjub. Xiaochun, pemimpin kita yang ditinggikan. Itu aura leluhur-leluhur. Beberapa saat kemudian, suara bersemangat Bai Xiaochun terdengar untuk mengisi dunia pedang. Saya kembali. Ketika banyak seruan kegembiraan terdengar, Bai Xiaochun kembali ke wilayah abadi yang dikuasainya dan mulai memindahkan ratusan ribu orang keluar dari pedang. Segera cukup banyak aktivitas sedang berlangsung. Apakah itu Grand Heaven Master atau Patriarch Spirit Stream, semua telah memainkan peran dalam peristiwa yang mengarah pada situasi saat ini. Karena itu, ketika mereka mendengar dari Bai Xiaochun apa yang terjadi, mereka semua sangat bersemangat. Bai Xiaochun tidak perlu melakukan apapun. Grand Heaven Master segera mengambil kepemimpinan domain abadi, dan Patriarch Spirit Stream mulai bekerja untuk membangun kembali sekte penangkal sungai. Waktu berlalu, dan lebih banyak pembudidaya dari alam Heavenspan meninggalkan dinasti Saint Emperor dan menuju untuk bersatu kembali dengan rakyat mereka. Beberapa muncul yang belum pernah terlihat sampai saat ini, misalnya, Raja Sembilan Kata-Kata, Raja Roh Advent dan Raja Juara Perang dari Tanah Liar yang lama. Ada juga mantan murid Daoist Heavenspan, para dewa dari utara dan timur, yang memiliki kedudukan yang sama dengan Raja-Raja Surga. Tidak seperti beberapa yang lain, Dewa Utara telah ragu-ragu lama dan keras sebelum membuat keputusan. Bagaimanapun, dia telah memperlakukan Bai Xiaochun dengan sangat tidak sopan di masa lalu. Pada akhirnya, ketika dia melihat betapa menakjubkannya segalanya, dia akhirnya membuat keputusan, dan dengan hati-hati pergi ke Bai Xiaochun. Semua hal mengalami kemajuan luar biasa. Itu tidak benar untuk menggunakan idiom setiap hari melihat perkembangan baru untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam 1,5 domain realem Heavenspan realem. Dan itu mungkin karena peristiwa yang terjadi melampaui apapun yang bisa digambarkan oleh idiom itu. Populasi termasuk ratusan ribu pembudidaya yang sebelumnya tinggal di Great Sword of the North, serta populasi asli dari domain abadi, yang telah diperlakukan dengan kaisar keji dengan dingin yang kejam. Dengan semua orang yang hadir, segala sesuatu berada dalam keadaan perubahan yang konstan bagi orang-orang dari dinasti. Gunung-gunung tua diratakan, dan barisan gunung baru naik. Dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh Grand Heaven Master, pembangunan dimulai di kota yang terletak di pusat itu, meskipun tidak diumumkan secara publik, semua orang tahu adalah masa depan kota kekaisaran. Di dalam kota itu, sekelompok besar penggarap saat ini sedang mengerjakan patung besar yang menggambarkan Bai Xiaochun, mengenakan jubah kekaisaran dan mahkota kekaisaran. Lebih banyak pembudidaya Heavenspan mengalir dari dinasti Saint Emperor setiap hari. Mereka semua benar-benar fokus pada dinasti kekaisaran baru yang semakin terkenal. Berbeda dengan bagaimana semua orang sibuk dengan aktivitas, Bai Xiaochun tidak banyak yang bisa dilakukan. Dia sudah membawa Song Junwan dan Zhou Zimo kembali dari kipas yang berharga, yang diperlakukan seperti bangsawan tertinggi segera setelah mereka muncul. Giant Ghost King, Grand Heaven Master, Li Qinghou, Patriarch Spirit Stream, dan anggota generasi senior lainnya segera merawat mereka dengan penuh pertimbangan. Sejumlah pelayan juga ditugaskan untuk mengurus kebutuhan mereka. Dalam banyak hal, mereka berdua diperlakukan lebih baik daripada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun hanya bisa menghela nafas dengan sedih menanggapi betapa orang-orang tua tampaknya lebih menyukai anak-anak yang belum lahir di dalam Song Junwan dan Zhou Zimo. Mereka hanya anak-anak, pikirnya, dan aku ayah mereka. Jadi saya tidak bisa cemburu. Merasa agak jengkel, tetapi sadar bahwa dia seharusnya tidak bersaing dengan anak-anaknya sendiri, dia menggelengkan kepalanya dan pergi bersama Bruiser, yang merasa sama bosannya dengan dia. Mereka berkeliling ke wilayah abadi yang mereka kuasai, dan bisa melihat betapa bersemangatnya setiap orang saat mereka mengerjakan pekerjaan mereka. Dia bahkan mencoba membantu pada beberapa kesempatan, tetapi setiap kali orang melihatnya, mereka akan segera mulai membungkuk dan mengorek.
Akhirnya, Grand Heaven Master dan Giant Ghost King memintanya untuk berhenti membuat penampilan publik seperti itu, khawatir bahwa itu akan mempengaruhi semua pekerjaan konstruksi dan renovasi. Namun, terlepas dari seberapa baik Grand Heaven Master yang pandai memahami Bai Xiaochun. Dalam situasi ini, ia membuat kesalahan dalam penilaian Bai Xiaochun sekarang berada di alam celestial akhir, dan memiliki kecakapan pertempuran tingkat kuno, tetapi kebenarannya adalah bahwa jauh di dalam tulangnya dia masih orang yang sama dengan dia di Spirit Stream Sect, yang senang menjadi pusat dari pemujaan. Dan dengan demikian, tidak ada persuasi dari pihak Grand Heaven Master yang bisa meyakinkan Bai Xiaochun untuk tetap keluar dari pandangan publik. Dia tertawa kecil dan setuju pada awalnya, tetapi begitu tidak ada yang melihat, dia akan berdeham dan berjalan-jalan. Tangisan pemujaan bisa didengar kemanapun dia pergi. Dan area apapun yang ia tinggali terlalu lama akan segera mengalami kelambatan efisiensi. Pada akhirnya, itu Li Qinghou yang datang untuk menyelamatkan. Dia paling mengerti Bai Xiaochun, dan dia juga yang paling dihormati Bai Xiaochun. Bai Xiaochun bisa mengelak dengan siapa saja, tetapi tidak dengan Li Qinghou. Setelah kasus itu dibuat, Bai Xiaochun berkata, terserahlah. Saya kira saya tidak perlu berjalan-jalan. Karena tidak ada hal lain yang harus dilakukan, ia membawa Bruiser ke daerah yang relatif jauh dengan harapan sedikit santai. Sayangnya, Bruiser sangat terpesona oleh berbagai makhluk yang mendiami Eternal Immortal Domains. Sebelumnya, dia terlalu sibuk melindungi Song Junwan, dan tidak berani mengumpulkan pasukan mitra Daois. Tapi sekarang karena tidak ada lagi yang harus dilakukan, dia berhasil menyelinap pergi dari Bai Xiaochun, dan mulai bekerja. Itu membuat Bai Xiaochun merasa lebih sedih. Akhirnya, dia mendapati dirinya sendirian di aula utama Megarok City, sama bosannya dengan yang lain. Tepat ketika dia mempertimbangkan untuk kembali ke kipas yang berharga, dia tiba-tiba merasakan tasnya memegang bergetar. Terkejut, dia memindai dengan akal surgawi, dan kemudian mengeluarkan slip giok transmisi. Beberapa saat kemudian, sebuah suara yang akrab menggema di benaknya. "Bantu aku, Bai Xiaochun." Begitu dia mendengar suara itu, dia menggigil dan bangkit berdiri. Suara itu tidak lain adalah Gongsun Wanner. "Apa yang salah? Di mana kamu?" Bukan saja dia berutang budi besar padanya, selalu ada sesuatu yang agak romantis untuk urusan mereka. Karena itu, begitu dia mendengar suaranya, dia mulai gugup. "Kaisar Vile berusaha membunuhku." Suaranya tiba-tiba terputus, menyebabkan napas Bai Xiaochun masuk ke tenggorokannya. Tanpa ragu-ragu, dia menghilang, muncul kembali di langit, di mana dia mengirim indera surgawinya menyebar ke segala arah. Slip giok transmisi memiliki jangkauan terbatas. Paling-paling, mereka mungkin dapat mencakup 2 domain abadi. Jika Kaisar Vile akan bergerak, maka itu pasti ke arah itu. Matanya yang berkedip tidak fokus pada dinasti Vile Emperor. Setelah pertarungan sebelumnya dengan Kaisar Vile, ia telah berusaha menemukan Gongsun Wanner selama pencariannya untuk Great Sword of the North, tetapi dia tidak menanggapi pesannya. Pada saat itu, sepertinya tidak mungkin dia bersembunyi di dinasti Kaisar Vile. Lagi pula, jika kaisar-kaisar jahat menemukannya, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dia juga tidak akan bersembunyi di dinasti Saint Emperor. Itu berarti bahwa lokasi tempat persembunyiannya yang paling mungkin adalah Laut Abadi. Namun, dia tidak punya banyak hal untuk dikerjakan selain itu. Bergerak dengan kecepatan tinggi, dia menuju ke Laut Abadi, mengirim akal surgawi untuk mencari fluktuasi yang relevan. Jika seorang Archaean menyerang seseorang, pasti akan ada bukti. Benar saja, setelah cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa, ia mendeteksi fluktuasi kuat dari lokasi tertentu di Laut Abadi. Itu fluktuasi yang dia kenal, itu milik Kaisar Vile. Beraninya kau, kaisar-kaisar jahat. Dengan mata merah, dia melepaskan kekuatan penuh dari basis budidayanya, menyebabkan langit dan bumi bergetar ketika dia mengirim pesan ke Saint Emperor. Kemudian, dia melesat maju dengan semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan. Kaisar Vile melayang di atas lokasi tertentu di Laut Abadi, ekspresi wajahnya suram, dan matanya sedingin es. Dengan cemas, dia melihat ke bawah ke air di bawah ketika dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan air mulai berputar ke pusaran. Di kedalaman pusaran itu ada bola air yang ditutupi dengan simbol-simbol magis, di mana Gongsun Wanner duduk bersila, ekspresinya seperti teror dan putus asa. "Aku tidak akan membunuhmu, Ghost Mother. Aku hanya akan menekan klon jiwamu dan membiarkan jiwamu yang sejati bangkit." Kaisar Vile telah kehilangan terlalu banyak surga baru-baru ini, dan dalam kecemasannya, telah menggunakan sihir rahasia untuk menemukan tempat persembunyian Gongsun Wanner. Tidak pernah dia bisa menebak bahwa selama bertahun-tahun Gongsun Wanner menghabiskan bersembunyi, dia telah membangun formasi mantra yang kuat di sekelilingnya, formasi yang didukung oleh setengah dari nilai waktu siklus 60 tahun. Meskipun tidak bisa bertahan melawan kekuatan tingkat Archaean selamanya, itu kuat, dan akan bertahan setidaknya setengah dari nilai waktu dupa. Karena itu, Kaisar Vile tidak bisa merebutnya. Itu juga bagaimana dia punya cukup waktu untuk mengirim pesan ke Bai Xiaochun. Ketika Kaisar Vile menyadari apa yang telah dia lakukan, ekspresinya berkedip marah.
Jika aku tidak bisa menangkapmu hidup-hidup, maka aku akan membunuhmu saja. Setelah itu, saya akan menggunakan dausit Anda untuk membangkitkan Anda kembali di istana kekaisaran saya. Mendengus dingin, dia mengulurkan tangannya, memanggil tangan besar yang jatuh ke arah bola air yang melindungi Gongsun Wanner yang putus asa. Saat turun, air di bawah mulai tenggelam dalam bentuk tangan. Bai Xiaochun berada agak jauh, dan masih membutuhkan setidaknya waktu dupa untuk mencapai tujuannya. Dengan bagaimana keadaan, dia tidak punya cukup waktu untuk menyelamatkan Gongsun Wanner. Namun, pada saat yang sama ketika tangan kaisar-kaisar jahat mulai turun, sebuah ledakan terdengar yang tampaknya mampu membelah langit. Gelombang besar melonjak di permukaan laut, dan pada saat yang sama, depresi berbentuk tangan di air mulai mengisi. Mengejutkan, tangan besar terbentuk dari air naik dari laut. Setelah mengisi depresi berbentuk tangan itu naik ke udara untuk memenuhi serangan telapak tangan turun dari Kaisar File. Sebuah ledakan yang memekakan telinga memenuhi udara saat langit dan daratan bergetar hebat. Saint Emperor, Kaisar File memelototi laut abadi ketika sosok semi-transparan muncul, yang memancarkan aura kuno. Itu tidak lain adalah Saint Emperor. Namun, dia tidak datang sebagai dirinya yang sebenarnya, melainkan, dalam bentuk proyeksi klon. Mengapa pembunuhan kejam ini, kaisar-kaisar jahat? Dia bertanya, senyum tipis terlihat di bibirnya. Gongsun Wanner adalah teman baik dari kakak kedua saya. Sebelum mencoba melukainya, Anda harus benar-benar mempertimbangkan perasaannya. Saint Emperor telah menanggapi pesan panik Bai Xiaochun. Dia segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan bantuan, dan dengan demikian mengirim proyeksi klon untuk menangani situasi. Dari apa yang bisa dia katakan, yang perlu dia lakukan adalah membeli nilai waktu dari dupa. Proyeksi klon jelas bukan tandingan Kaisar File, tetapi dalam hal membeli waktu, itu harus melakukan trik. Sementara itu, Gongsun Wanner duduk di dalam airnya, wajahnya pucat tetapi senang masih hidup. Dia telah bersembunyi di laut abadi untuk waktu yang lama, menjaga auranya benar-benar tersembunyi. Setelah merasakan bahwa seseorang telah mengambil Great Sword of the North, dia dengan hati-hati mulai mengumpulkan informasi tentang apa yang sedang terjadi di dunia luar. Dia sangat senang mengetahui bahwa Bai Xiaochun telah kembali, dan baru saja bersiap untuk pergi menemukannya ketika Kaisar File mulai bergerak. Beberapa saat yang lalu, dia menghadapi kematian tertentu, hanya untuk memiliki kesempatan baru dalam hidup. Melihat ke Saint Emperor, dia memikirkan kembali rumor yang dia temui bahwa dia dan Bai Xiaochun telah menjadi saudara sumpah. Saat ini, ombak masih bergulir melintasi laut dari persimpangan antara kaisar-kaisar jahat dan Kaisar Saint. Sedangkan untuk File Emperor, ekspresinya tidak mungkin lebih suram. Dia telah membuat dua kesalahan besar dalam penilaian baru-baru ini, yang pertama tentang Bai Xiaochun dan tingkat kekuatannya, dan yang kedua tentang Gongsun Wanner dan tingkat persiapannya. Jika dia tidak memiliki formasi mantranya dan bola airnya, dan jika Saint Emperor tidak ikut campur, maka dia akan sudah memilikinya di tangannya. Tidak hanya itu akan memberinya sesuatu untuk mengancam Bai Xiaochun tetapi juga akan membantu dengan kurangnya Celestial saat ini. Tapi sekarang, semuanya serba salah, dan dia hanya punya dua pilihan. Dia bisa menyerbu, atau, dia bisa bertarung dengan Bai Xiaochun lagi, dan mungkin melihat seberapa besar luminescence Archaean yang dia miliki. Jika dia memenangkan pertarungan itu, maka dia bisa membalikkan meja sekali lagi. Bahkan, dia cukup yakin bahwa Saint Emperor belum mengirim dirinya yang sebenarnya adalah karena dia juga ingin menguji Bai Xiaochun. Dia juga ingin melihat berapa banyak pemotretan Archaean luminescence yang dimiliki Bai Xiaochun. Rubah tua yang cerdik. Dia juga berjaga-jaga melawan Bai Xiaochun, dan dia menggunakan saya untuk mencoba melihat seberapa jauh Bai Xiaochun bisa pergi. Dengan begitu, dia akan memiliki ide yang lebih baik tentang apa yang bisa mereka berdua lakukan bersama. Tentu saja, jika Bai Xiaochun terbukti terlalu lemah, maka dia mungkin akan datang sebagai dirinya yang sebenarnya untuk membantu sebelum dia terbunuh. Dengan mata menyipit, dia menatap Saint Emperor dan mendengus dingin. Aku punya pilihan ketiga, pikirnya, melayang di udara dan menahan diri untuk tidak mengambil tindakan apapun. Ketika klon Saint Emperor melihat itu, matanya berkilauan. Dia bisa menebak apa yang File Emperor rencanakan lakukan, dan sebagai hasilnya, mulai mengutuknya ke dalam. Kedua Archons tidak perlu menunggu lama. Segera, teriakan suara bersiul bergema ketika seberkas cahaya melesat ke udara, menyebabkan air dan udara sama-sama beriak dan berubah. Masih memiliki luminer kuno, Bai Xiaochun. Kaisar File berkata, matanya berkedip. Bahkan saat Bai Xiaochun masih mendekat, dia melakukan gerakan mantra dan menunjuk padanya. Sekali lagi, matahari merahnya muncul, mengirimkan cahaya yang menyilaukan dan aura kuno. Itu juga menyebabkan gelombang panas yang intens melonjak ke arah Bai Xiaochun. Aku punya satu kesempatan terakhir. Bai Xiaochun berteriak sebagai tanggapan. Sambil menunjuk ke langit, dia memanggil tembakan Archaean Luminescence yang ke-13, yang melesat maju dan menembus lubang besar menembus matahari merah yang terbakar.
Bai Xiaochun menembak melalui lubang dan kemudian melambaikan tangannya lagi, memanggil seberkas arcaian luminescence, yang meledakkan matahari di waktu lain. Dua sinar arcaian luminescence sudah mengacaukan aura Kaisar Vile, dan untuk matahari merahnya, itu masih belum pulih dari pertempuran sebelumnya, dan sekarang dalam kondisi yang lebih buruk. Kemudian serangan balik menghantam Kaisar Vile, menyebabkan rasa sakit yang kuat untuk memegangi dadanya saat dia terhuyung mundur. Saat itulah Bai Xiaochun berteriak, "Saya punya satu kesempatan terakhir." Suara gemuruh terdengar saat tembakan terakhir Bai Xiaochun yang sebenarnya dari arcaian luminescence terwujud, langsung menuju ke Vile Emperor yang terlihat terkejut. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian mendorong tangannya untuk membela diri melawan luminescence arcaian. Tabrakan itu menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya ketika dia sekali lagi didorong mundur melintasi medan perang. Ada metode untuk kegilaan Bai Xiaochun. Dia dengan hati-hati menghitung tanah yang bisa dia bahas dengan 3 serangan berturut-turut, dan pada saat ini, telah mencapai Gongsun Waner. Gongsun Waner menghela nafas lega, keputusasaan yang dia rasakan sebelumnya sekarang hilang. Namun, dia telah terlalu banyak menggunakan energinya sendiri untuk menjaga pembentukan mantranya, dan sekarang dilanda perasaan letih yang mengeringkan gunung. Dia berhasil memaksakan senyum untuk Bai Xiaochun, lalu batuk seteguk darah dan jatuh pingsan. Saat bola air runtuh, Bai Xiaochun mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Kemudian, dia mendongak dan menunjuk ke kaisar-kaisar jahat. Ekspresi memutar dengan amarah dan mata sedingin es, dia berkata, "Big Bro Saint Emperor, mengapa kamu tidak mengirim dirimu yang sebenarnya ke sini, dan kita berdua bisa menghancurkan Kaisar Vile sekali dan untuk selamanya. Saya masih memiliki 100 tembakan arcaian luminescence tersisa. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk memenangkan pertarungan." Menanggapi kata-kata Bai Xiaochun yang diucapkan dengan berani, proyeksi klon Saint Emperor memandang dengan mata berkedip. Adapun Kaisar Vile, hatinya mulai berdebar. Dia tidak percaya bahwa Bai Xiaochun mungkin dapat memiliki 100 tembakan arcaian luminescence. Namun, dia ingat bahwa dia sudah menggunakan sekitar selusin, dan beberapa saat yang lalu dengan santai menggunakan 3 tembakan lagi, hanya untuk menyelamatkan seorang teman. Itu adalah tindakan sombong yang akhirnya menyebabkan Kaisar Vile mulai mempertanyakan penilaiannya tentang masalah ini. Pada akhirnya, dia mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan keuntungan. Bai Xiaochun telah menjadi kuat dan sekarang bersekutu dengan Saint Emperor. Kaisar Vile akhirnya takut padanya, dan tidak punya keinginan untuk menguji batas kekuatannya. Tidak ingin memberikan Saint Emperor kesempatan untuk menyetujui apa yang baru saja diusulkan Bai Xiaochun, dia tanpa ragu berkata, "Bawa Gongsun Waner bersamamu, Bai Xiaochun. Dan saya akan melepaskan semua kultivator Heavenspan Realm saya telah dipenjara di dinasti Vile Emperor. Bahkan, saya juga akan mengakui legitimasi tempat Realm Heavenspan di Tanah Abadi, dan akan memungkinkan setiap petani Realm Heavenspan yang telah menumbuhkan akar di tanah saya untuk pergi jika mereka mau. Tapi sebagai balasannya, aku menuntutmu mengembalikan Pangeran Urdemon dan Pendeta Devourer kepadaku." Bai Xiaochun mulai gugup. Di satu sisi, dia benar-benar keluar dari arcaian luminescence, dan diberikan kepribadian Vile Emperor. Jika dia setuju terlalu cepat, pria itu pasti akan mulai curiga. Dan Bai Xiaochun sudah menebak apa yang dilakukan Kaisar Suci. Namun, dia tidak membiarkan semua itu muncul di wajahnya. Menanggapi kompromi yang diusulkan Vile Emperor, dia hanya mendengus dingin dan kemudian meraih seolah-olah untuk melepaskan suntikan arcaian luminescence. "Yah, kakak, apakah kita melawannya, atau tidak? Terserah kamu." Meskipun dia tampak berdenyut dengan urat baja, kebenarannya adalah bahwa dia lebih gugup daripada sebelumnya. "Kamu akan menjadi idiot untuk setuju untuk melawannya, Saint Emperor." Dia pikir, jika kamu melakukannya, maka kamu tidak bisa menyalahkanku karena telah menipumu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel.